Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini aku mau menjelaskan tutorial dari tugas. Yang pertama, membuat folder Laravel baru. Nah, di sini udah buat folder Laravel baru buat nanti website yang akan kita buat. Habis itu tabel user, kemudian seeder untuk user, dan middleware untuk autentikasi dari role. Oke, itu tugasnya. Jadi, langsung saja kita masuk ke Finder. Kita buat foldernya dulu. Aku kan mau buat folder ini nih. Apa ya? Bentar. Di mana? Oh, ini. Nih, aku pengen bikin folder, pengen bikin website, namanya itu ini peminjaman buku perpus gitu kan. Jadi nama foldernya, ini berantakan banget. Jadi buat folder baru namanya peminjaman buku, peminjaman strip buku. Nah, ini mau aku masukin ke dalam folder Laravel aku biar nggak pusing. Kok nggak masuk dia? Maaf. Aduh. Maaf. Masuk kau. Dia nggak mau masuk, bentar. Nah, dia udah masuk. Peminjaman buku di folder Laravel. Kalau udah, kita langsung ke mana? Ke Visual Studio Code. Ke Visual Studio Code-nya, kemudian kita ke sini, open folder, terus kita ke dokumen. Tadi namanya aku masukin ke mana? Mana ya? Folder Laravel, oh ini. Folder Laravel, terus tadi namanya peminjaman buku, buka. Oke, ini udah masuk. Oh iya, sebenarnya kalau buat kayak gini ngeinstall Laravel itu sebenarnya tuh di sini harusnya di dokumen, terus klik kanan. Nah, cuman karena di aku nggak ada open terminalnya, jadi ya udah dibuat dulu foldernya. Jadi udah nggak apa-apa. Aku masuk ke terminal, new terminal. Jadi aku ngeinstall Laravelnya di terminal VS Code-nya gitu. Nah, terus installnya dari sini, installation Laravel. Nah, ini tinggal di copy, paste, enter. Nah, kemudian kita tunggu dia keinstall. Tunggu sampai selesai. Bentar. Nah. Oke, ini udah selesai. Setelah itu, karena aku keinstallnya ke dalam folder Laravel, nanti dia nggak akan bisa jalan. Jadinya mau aku keluarin dulu nih ini semua folder-folder ini dari folder Laravel. Caranya, ya udah ini kita silang aja dulu. Silang, masuk lagi ke Finder, terus ke dokumen. Iya ribet ya. Ya emang ribet. Peminjaman buku. Nah, Laravelnya dikeluarin, masukin ke dokumen, ke folder Laravel. Ada ya sama. Bentar, ke dokumen aja deh. Ke sini. Habis itu di folder Laravelnya, emang ribet banget. Ininya dihapus. Pindahkan ke tong sampah. Habis itu balik lagi ke dokumen. Nah, ini. Ganti, ubah nama. Tadi namanya
peminjaman buku, enter, masukin lagi ke folder Laravel. Udah, coba. Nah, udah nih, udah. Terus ini silang aja, masuk lagi ke Visual Studio Code-nya. Terus open folder. Habis itu tadi di dokumen bawah-bawah. Nah, ini folder Laravel, peminjaman buku, buka. Oke, dia udah nggak di dalam folder Laravel. Nah, kalau udah kayak gini, baru deh kita apa sih namanya? Oh iya, aku belum nyalain XAMPP. Nyalain dulu XAMPP-nya. Ini start. Sambil nunggu kita masuk aja dulu ke localhost. Mana localhost? Masuk ke localhost. Nah, terus kita buat folder baru, namanya kita buat ini data apa ya, buat database nya namanya purpose aja deh, purpose. Oke, buat. Nah, ini udah ada folder purpose. Kita balik lagi, lihat XAMPP nya udah nyala. Nah, udah running. Udah, kita iniin aja. Nah, terus di sini kita ke terminal VS Code. Kemudian kemudian tulis php artisan serve, enter. Nah, ini kita klik linknya http. Nah, muncul seperti ini. Tapi dia belum ada tulisan login. Jadi, ini kita ke terminal baru lagi. Habis itu kita masuk ke sini, Laravel UI yang ini kita copy, terus kita salin di sini, terus enter. Terus kita tunggu deh. Kok lama ya? Ya, sabar. Emang rada lama. Oke, ini udah. Terus setelah itu kita buat bentar. Oh, ini yang di sebelah sini PHP Artisan UI. Nah, ini save UI bootstrap in out. Kita pas di sini, enter lagi. Nah, udah, kalau udah kayak gini PHP Artisan UI-nya udah, kita folder baru lagi, tulis npm spasi i, enter. Nah, ini loading lagi, tunggu lagi. Ini biar cepet, ini aku pause aja dulu ya, nanti aku mulai lagi. Oke, ini udah selesai. Lanjut, kita ketik npm run dev, enter. Nah, udah. Oke, npm run dev udah semua. Selanjutnya kita mau buat dulu database menggunakan migration
Oh bentar, sebelumnya kita masuk dulu ke env, terus ini belum diganti db-nya, db database-nya ganti jadi perpus sesuai sama yang tadi aku buat di localhost, namanya perpus kan ya, lupa aku. Oh iya, perpus. Nah udah, kalau udah kita bentar, kita mau buat database menggunakan migration. Ini kita new terminal lagi. Habis itu kita tulis php artisan make (2) migration create underscore perpus underscore table, create perpus table. Nah, habis itu ini kita enter. Oke, ini udah kebuat. Kita cek dulu mana migration. Dia ada di mana ya? Bentar. PTTP controller. Bukan di sini. Di database. Nah, ini ada migration. Nah, coba kita lihat. Nah, nih udah kebuat. Create purpose. Oke. Kalau udah, nah ini di dalam sini, di bawah sini, bukan di dalam, di bawah sini kita buat lagi $table $table string. Aku tuh mau buat tabel ini loh, bentar. Berarti bentar. Oke, nah jadi aku lupa. Jadi kan aku nih migrationnya nggak perlu buat migration purpose. Kan aku di sini di tabelnya aku mau bikin ini nih ya, yang user, yang ini. Nah, sedangkan itu tuh udah ada di sini. Nah, udah ada si migration usersnya. Jadi ini mau aku hapus saja nih. Yang tadi udah dibuat tinggal di delete. Move to trash. Nah, udah kehapus. Nah, terus ini si terminalnya juga dihapus. Oke, kalau udah, berarti kita ke sini. Terus ini kan ada apa aja? ID udah, username. Ini apa name dulu ya? Username baru username, nama, email. Username. Bentar. Oke, ini di sini name, terus di sini diganti jadi username. Terus ini unique. Samping unique kita kasih tanda panah lagi. Salah, bukan di sini. Di sini null label, habis itu dikasih tanda kurung. Nah, terus ini tinggal alt shift down. Nah, habis username itu ada
ada email. Ini nih. Email, di sini email. Ini kalau email nggak perlu pakai no label. Kemudian habis email, ini email varied add, ya nggak apa-apa itu. Terus password. Habis password ada ini alt shift down. Alt shift down. Nah, habis password itu soalnya ada ini, ada role. Benar. Ada role sama ada ini role-nya ini kita kasih tanda panah, bentuknya default. Kemudian ininya 3. Role default 3. Kemudian di bawahnya, ini tipe role itu dia integer. Kemudian di sini ada img. img itu dia null label. Oke, kemudian nah di sini tuh aku mau bikin 2 role user. Role user itu role pertama itu sama dengan admin purpose, dan role yang kedua itu sama dengan peminjam. Oke. Nah, kalau udah, bentar. Nah, kalau udah, jadi kita buat terminal baru. Nah, buat terminal baru itu namanya php artisan migrate. Oke, udah. Kemudian kita balik ke localhost buat ngecek tabelnya. Refresh. Nah, dia mana ya? Di purpose. Nah, dia ada nih users. Coba kita klik. Oke, dia udah muncul. Tadi yang udah kita buat tabel-tabel ada ID, name, username, email, password, role, img, image. Oke, udah. Kalau udah, kita lanjut membuat modelnya. Kita balik ke Visual Studio Code, kemudian bentar. Kita buat bentar ya. Oke, di sini di terminal ini kita buat
Bentar. Oke, kalau udah kita buat di sini terminal baru PHP artisan. Bentar. Karena kita mau buat modelnya, berarti PHP artisan make artisan make model user PHP artisan make model user enter. Nah, coba bentar, kita ke models, mana models. Nah ini udah kebuat user.php. Udah oke. Kalau udah di user.php, bentar. Di sini ini kita kecil dulu deh. Bentar, di sini ada yang diubah nggak ya? Nggak ada. Oke, di sini nggak ada yang diubah. Lanjut. Nah, kalau udah bentar. Kalau udah kita buat dummy menggunakan shader. Bentar. Make model user. Bentar. Oh iya. Habis itu iya benar. Berarti di sini di terminal baru PHP artisan make shader PHP artisan make shader user make shader user shader PHP artisan make shader user shader. Ini kita enter. Oke, udah. Kemudian kalau udah buat shadernya, coba kita lihat nih shader. Nah, ini udah ada user shadernya. Di dalam shader udah ada user shader. Kemudian di user shader kita buat db. Nah, karena ini auto increment, maka
kita klik yang ini, db, titik 2-nya 2 kali, table, kemudian users, ada tanda kutipnya ya, users, habis itu insert, array, terus kan di sini aku ada 2 role. Di sini tulis dulu name. Bentar. Ini apa? Nama, benda nama. Oh. Name. Oh ya, nanti ini aku ganti aja jadi name. Name-nya admin. Purpose. Kemudian enter username-nya. Bentar, ini kurang tanda kutip. Admin, terus emailnya, aduh maaf, ini aku lupa pakai tanda kutip lagi. Emailnya itu admin gmail.com. Kemudian passwordnya karena ini password maka bentuknya hash, dia auto increment titik 22 kali, kemudian make 1 2 3 4, kemudian role satu. Udah, kemudian kita buat lagi satu lagi. Ini dikasih koma, enter. Ini kita copy aja. Kalau nggak yang satu lagi ntar aja deh. Kita fokus dulu yang tabel usernya. Kemudian di sini dikasih titik koma, jangan lupa. Kalau udah bentar. Masuk ke database seeder.
Kemudian di database header-nya ada $discall $discall minuman cider. Kok minuman cider? Maaf, aku kan user. Berarti user user cider class kali ini auto increment cider, dan ini user cider class kemudian di sini kasih titik koma, habis itu di terminal php artisan db sip php artisan db sip, terus enter. Kemudian bentar, ininya kayaknya belum, bentar. Discall user cider class. Oke, ini mau coba ini aja deh. Ini mungkin karena belum ada komanya kali ya. User cider. Nah, coba lagi deh di terminal baru aja. Terminal baru buat db. Bentar. PHP artisan db sip. db seed. Menit, bentar. Kenapa ya ini? PHP artisan db seed. Coba lihat dulu ininya. Tuh, dia tuh belum masuk. Apa karena udah ya. Oke, balik lagi. Maaf, tadi ini ada error karena tadi di sini aku menggunakan img. Nah, karena aku di sini ternyata nggak bisa pakai img, jadi ya udah, ini hapus saja.
hapus. Udah, terus kita lihat lagi di localhost-nya. Nah, ke user. Nah, ini udah ada ya ini. Ini udah ada isi datanya di localhost. Oke. Setelah itu kemudian setelah membuat demi menggunakan seeder, kita membuat ini controller. Buat controller ini kita klik new terminal, php artisan make controller make controller user user controller php artisan make controller user controller. Oke, ini kita enter. Nah, ini udah kebuat controllernya. Nih, controller. Kemudian user controller. Kalau user controller udah kebuat, kita ke folder research mana ya? Nah, ini folder research. Kemudian kita ke folder views. Terus di folder views kita buat folder new folder. Namanya apa ya? Purpose aja deh, purpose. Bentar. Namanya ya udah deh, gak apa-apa, purpose aja dulu. Purpose, enter. Kemudian di file purpose-nya kita buat new file namanya index.plate.php. Mana tuh? Oh iya, index.plate.php. Ini enter. Oke. Index.plate.php, kemudian di index.plate.php kita ke bootstrap dulu. Bootstrap. Docs. Kemudian ini kita salin yang kedua ini. Salin yang kedua, balik lagi ke sini ke Visual Studio Code. Kemudian pas di sini. Setelah itu kita di hello world-nya ini dihapus. Hello world-nya dihapus. Kemudian bentar. Oke. Nah ya, ini sebelumnya mau aku rename dulu. Jangan purpose deh, admin aja. Admin. Oke. Kemudian di sini di dalam body itu kita command Z nggak bisa. H1 coba aku tulis ini halaman admin. Oke. Udah, kemudian
index.php, kemudian masuk ke folder routes. Mana folder routes? Di mana dia? Masuk ke folder route, ke folder web.php. Oh, ini ke web.php. Habis itu ini terminalnya kecilin dulu. Nah, di web.php itu root controller. Bentar, di web.php kita buat masuk ke dalam mana ya? Oh, di bawah sini kita buat route. Nah, dia auto increment, terus .2 prefix admin prefix admin, kemudian middleware, out, setup, abis itu out, koma, is admin, terus tanda panah group, function, terus tanda kurung, kurawal, enter, kasih titik koma dulu, terus di sini kita buat route controller. Oh ya, seharusnya yang ini middleware nanti, tapi ya udahlah, apa-apa, duluan aja. Route controller admin route controller admin controller. Oh bentar, ini masih route di sini belum kepanggil, benar. Coba dulu dengan Pak kelas. Group class group function terus route lagi, get terus home index name
index home, index dot home. Ini kalau udah, ini kita klik kanan, terus import all class. Masih merah. Bentar. Perfect admin. Apa admin aku kecil? Oke, maaf tadi ada kesalahan, jadi aku hapus lagi. Terus mau aku ketik ulang. Root benar, root. Nah, kemudian controller terus user controller. Nah, ini ada yang di bawah, user controller class terus tanda panah grow function tanda kurung, kemudian kurung enter. Terus kita buat root lagi, get, kemudian slice index, kemudian name. Setelah itu index dot admin index.admin. Sini satu koma. Bentar, ini ada yang salah. Function ini penutupnya harusnya ada di bawah sini. Enggak, bisa titik koma. Titik koma. Oke, root controller, user controller class group function, root get index name index.admin. Oke, udah. Kemudian setelah udah membuat ini di web.php, kita masuk ke kelas minuman controller, masuk ke user controller. Nah, ini kemudian
di user controller buat public function index. Di sini public function index tanda kurung kurawal enter return view user dot index. User dot index. Oke. Functionnya udah. Kemudian ini tipe index. Kemudian ke folder controllers ke user controller ya ini. User controller controller.php di folder bentar. Oke, lanjut. Habis public function index di bawah sini ini kita enter. Kemudian kita buat $user bentar, berarti $admin sama dengan admin. Adminnya besar ya. $admin sama dengan admin all terus kita kasih kurang enter. Enggak salah aku. Admin all. Habis itu kalau tidur di kelas tuh di mana ya sih? Di return view ditambahin kan user.index Aisyah itu nginep jadi user.index compact maaf ya, jadi tadi tuh salah, gak kayak gitu. Jadi kalau misalkan pakai yang apa sih yang kayak tadi $, admin all yang kayak gitu, itu tuh buat nanti yang pakai tabel, karena aku nggak pakai tabel, jadi cukup kayak gini, public function index terus return view, terus dipanggil si foldernya admin, filenya dipanggil juga index gitu. Habis itu langsung aja kita buat middleware-nya, masuk ke terminal baru,
masuk ke terminal baru, habis itu bentar, kan tadi seeder aku udah buat ya, user seeder udah, oke, make seeder user seeder. Masuk ke folder seeder. Bentar, aku mau cek lagi user seeder. Oke, udah, user seedernya udah. Habis itu database seedernya juga udah. Nah, udah, berarti kita buat di sini PHP artisan, kan kita mau buat middleware, PHP artisan make middleware, PHP artisan make middleware, admin middleware, admin middleware, PHP artisan make middleware, admin middleware, terus enter. Nah, udah, middleware aku buat. Terus kemudian masuk ke folder middleware. Nah, ini terus masuk ke file admin middleware.php. Terus di mana ya? Di atas ini, di atas return $next request buat if. Ini enter. Terus buat if out user terus tanda kurung role, if out user role sama dengan 1, kemudian kurung-kurangan bentar, nah ya udah, kurung-kurangan terus return $next $request $next return $next $request titik koma, kemudian sini else, else nya di, ya benar, else return redirect slice. Else return redirect, terus di sini kita buat else lagi.
Bentar. Banyak itu lah ya pemasaran. Oke, kalau udah Bisa main. ini dikat dulu karena ada yang ketinggalan. Ini dikat. Kemudian di sini tulis if out Mungkin aja sih. if out check kemudian kurung kurawal nah terus pas yang tadi di cut. Oke, udah. Check return else. Oke, ini udah. Lanjut ke masuk ke bentar, ke file kernel. Terus di bagian paling bawah, nah di sini tulis is admin up http middleware admin middleware kemudian class Ada ini ya. Oke, coba cek lagi is admin up http middleware admin middleware class. Nah, oke, kalau udah kita masuk ke terminal. Kemudian bentar, di sini udah ada admin controller kan ya tadi? Admin user controller. Oh, aku namanya user controller. Oke, apa? User controller. Bentar. Habis itu kan udah. Sekarang Iya, kamu lihat ya? Yang tak mungkin kan langsung desain. indeks. Iya, gitu kan. Iya, dia desain itu kan. Iya, kan kayak gitu kan. Bikin langsung. Ini biar nggak pusing aku. Udah nggak apa-apa, ini nggak pakai user controller. Terus di bagian web.php mana web.php? Di bagian web.php nah kita masukin prefix php root prefix admin
index home. Nah ini index.home. Ini kan index.admin. Terus index.admin. Habis itu di sini aku belum nambahin route prefixnya. Karena belum nambahin route prefix itu dia di dalamnya. Berarti ini kita cut, kemudian kita buat route prefixnya. Route prefix admin, kemudian middleware, kemudian out, terus is admin, kemudian grow, function, kemudian benar salah, kasih kurung, kemudian kurung enter, habis itu pas yang tadi, dan ini dikasih titik koma. Oke. Kalau udah ke folder, ke provides, dia ada di mana ya? Bentar. Bukan, dia di mana? Ke folder provider. Nah, di sini apa? Ke folder file route service provider. Nah, ini providers.php. Kemudian ini tambahin admin. /admin home. Oke, ini udah selesai. Webnya udah, route service-nya udah. Coba kita cek admin, passwordnya. Nah, ini not found. Oh ya, tadi tuh not found itu karena ini di bagian ininya admin/home. Nah, di webnya di sininya harusnya home. Di sini admin, prefixnya admin, route-nya home, harus samain. Coba lagi. Nah, bentar.
Bentar, admin home. Coba bentar. Ini kita logout, login. Nah, udah, ini halaman admin, udah muncul seperti ini. Dan intinya harus disamain ini ya, prefixnya admin, rootnya home, di sini juga sama. Prefixnya admin, ini prefixnya, terus ini rootnya home. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar, jadi masih banyak banget kesalahan-kesalahan. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.